Ya, Bapak Ibu, saya menamakan hari ini kita akan cek fakta Israel versus Hamas ya. Dan tentu saja kenapa saya berani untuk melakukan cek fakta, karena saya sudah menjadi wartawan selama 18 tahun. Dan saya mau koreksi sedikit Pak Paul dan juga Bapak Ibu sekalian, saya bekerja saat ini untuk sebuah media, menulis opini. Tetapi saya bukan pegawai tetapnya gitu ya, saya bukan wartawan tetapnya. Jadi saya hanya dibayar kalau tulisan saya dimuat seperti itu. Tetapi saya bisa dibilang saya kontributor yang rutin menulis untuk media ini nih. Lucu kan? Tadinya kosong, mereka diam saja. Begitu mereka datang, mereka heboh, langsung klaim, wah itu Islam banget tuh. Ya itu Islam banget tuh. Itu modelnya begitu. Tadinya gereja itu tanahnya kosong di sana, ya. Begitu ada gereja mau bikin berdiri, tiba-tiba sebelahnya bikin masjid, lalu ngomong nggak boleh bikin gereja di sini. Wah, itu macam GKI Yasmin juga begitu ya. Tanahnya dibagi dua, separuh buat masjid. GKI Yasmin juga begitu, mirip-mirip lah, Islam banget lah pokoknya bener-bener begitu. Playing victim juga sama tuh, ya bikin Hollywood, wah mungkin ajalan takiyah walauhu khairul makirin, bener itu. Luar biasa, namun saya nggak akan berlama-lama, sudah ada bersama dengan kita wartawan internasional kita, Ibu Monique Reikers. Silakan. Mana nih Ibu Monique? Ya. Shalom Pak Paul. Shalom Ibu Bapak Monique. Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya kembali di sini. Suara saya terdengar ya? Cukup bagus. Ya, oke. Nanti tolong infokan kalau suara saya kurang jelas. Oke. Ya, atau tidak kelihatan gambarnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di acara hari ini. Ya, puji Tuhan, kita kemarin tanggal 14 Mei merayakan ulang tahun Israel yang ke-73 tahun. Tepuk tangan dong buat Israel ya. Dan kita bersyukur Israel itu apa? Negara yang dari dulu eksis gitu. Negara yang dari dulu ada. Dan ternyata diperangi, Yerusalem kota sucinya dihancurkan 2 kali oleh Babilonia dan juga oleh Romawi, tetapi Yerusalem sampai hari ini masih ada. Dan yang menariknya, Yerusalem satu-satunya kota di dunia yang ada juga versi surganya. Kita semua ingin masuk Yerusalem baru, ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, jadi kita bersyukur untuk Israel yang 14 Mei menurut tahun kalender Masehi merayakan ulang tahun ke-73. Dan kita bersyukur juga pada hari Senin 10 Mei adalah Hari Yerusalem. Gitu. Sebetulnya kalau menurut kalender Ibrani, hari ulang tahun Israelnya itu 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum Hari Yerusalem. Nah, Hari Yerusalem diperingati tanggal 10 Mei dan sebetulnya itulah yang menjadi penyebab atau alasan kenapa terjadi bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau menginformasikan dulu ya. Ini saya share screen, permisi. Oke, ini. Ya. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu, saya menamakan hari ini kita akan cek fakta Israel versus Hamas ya. Dan tentu saja kenapa saya berani untuk melakukan cek fakta, karena saya sudah menjadi wartawan selama 18 tahun. Dan saya mau koreksi sedikit Pak Paul dan juga Bapak Ibu sekalian,
Saya bekerja saat ini untuk sebuah media, menulis opini. Tetapi saya bukan pegawai tetapnya gitu ya, saya bukan wartawan tetapnya. Jadi saya hanya dibayar kalau tulisan saya dimuat seperti itu. Tetapi saya bisa dibilang saya kontributor yang rutin menulis untuk media ini, media asing. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan yang namanya Hadasa of Indonesia dengan tujuan mengedukasi orang Indonesia tentang Israel dan Palestina, tentang Yahudi, dan tentang Holocaust, sejarah Holocaust. Dan kemudian karena terlalu banyak misinformasi, terlalu banyak berita bohong ya, atau terlalu banyak sebetulnya kekurang tahuan orang Indonesia tentang Israel. Maka akhirnya saya memutuskan, saya belajar dulu dari tahun 2013 sampai 2016, fokus belajar Israel itu apa, Yahudi itu apa, kenapa ada di Alkitab dan sebagainya dan sebagainya. Baru kemudian tahun 2019 saya memutuskan membuat Fakta Israel. Karena memang saya pikir sudah saatnya dari kampanye-kampanye toleransi, dari kampanye-kampanye memperkenalkan toleransinya, sekarang next levelnya adalah memperkenalkan fakta-fakta keras tentang Israel, gitu ya. Jadi saya bukan dadakan ngomong Israel karena baru-baru rame, enggak ya Bapak Ibu. Saya ada waktunya, ada proses sampai ke titik ini gitu. Nah, ini dia katanya kita mau cek fakta ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek fakta terhadap saya gitu ya. Akuntabilitasnya saya benar nggak sih ini Monik ngomong apa gitu ya. Datanya dari mana? Dia dapat infonya dari mana? Ya, Bapak Ibu puji Tuhan, saya selama 3 tahun terakhir 2017, 18, 19 karena COVID aja nggak ada, hanya ada jadinya online waktu itu ya acaranya. Saya diundang oleh pemerintah Israel untuk ikut acara yang khusus undangan-undangan media dari seluruh dunia, tetapi Kristen. Nah, puji Tuhannya saya diundang satu-satunya dari Indonesia. Dan disitulah saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sangat-sangat saya syukuri, karena saya bisa bertemu dengan semua orang yang punya pengetahuan dan informasi yang paling terbaik A1-nya tentang Israel. Jadi saya yakin meskipun saya tinggalnya di Indonesia, saya hanya ada di sini sekarang ini gitu ya, bukan berarti saya tidak informasi saya kurang valid, kurang lebih seperti itu ya. Saya ingin kasih tahu bahwa saya masih mendapatkan informasi dari orang-orang yang penting juga gitu ya, yang bisa saya pertanggungjawabkan, dan ya tentu saja ada banyak hal yang tidak bisa di-share gitu. Tetapi intinya adalah apa yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, saya bertanggung jawab gitu ya atas informasinya. Nah, jadi ini satu-satu ya saya mungkin jelaskan. Ini Bapak Ibu tahu ya, kenal semua kakak saya yang saat ini lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Pak Netanyahu gitu, Bibi. Nah, ini dia. Haleluya. Saya bisa foto bareng sama Bibi karena saya teriak ya. Jadi waktu itu Bibi lagi, pasti dia ingat banget sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia melarang Bibi terbang dari Singapura ke Australia. Waktu itu Bibi lagi kunjungan kerja dan dilarang melintas di atas udara Indonesia. Akhirnya perjalanan Bibi harus 3 jam lebih panjang gitu ya, karena harus muter. Karena memang Israel adalah negara yang sangat sopan. Untuk melintas ya dia pasti kan minta izin dulu untuk lewati jalur udara Indonesia. Dan itu sebenarnya merupakan perlakuan balasan karena sebelumnya Menlu Indonesia, Menlu kita mau meresmikan kedutaan besar Indonesia gitu ya di Ramallah. Tapi ya tentu saja nggak bisa masuk. Kenapa? Karena lokasi Ramallah itu hanya 30 km
dari Yerusalem dan otoritasnya berada di tangan Israel. Border di sekitar Palestina, otoritasnya ada di tangan Israel. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena memang Palestina itu adalah negara di dalam negara Israel. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya Menlu dilarang untuk terbang ke Ramallah. Sebetulnya tidak dilarang juga, kalau dia mengajukan izin tentu boleh, pasti akan dikasih oleh Israel, tetapi ya karena tidak berizin ya tentu nggak bisa nyelonong masuk pagar rumah orang, itu nggak bisa. Nah, ini di atas ini kepala mantan Sinbad waktu itu, mantan Sinbad yang berurusan dengan, mungkin Bapak Ibu tahu cerita tentang anak pendiri Hamas. Anak pendiri Hamas namanya Mossab Hassan Yosef. Nah, dia akhirnya direkrut gitu ya oleh Israel dan menjadi mata-mata selama 10 tahun. Dan akhirnya dia menjadi pro-Israel sampai hari ini. Dan ada juga Pak Paul mungkin nanti bisa share video-video Mossab ya, banyak sekali di YouTube bagaimana dia mempertahankan, membela Israel di forum-forum internasional, dan dia diundang berbicara di berbagai forum-forum Yahudi dan juga kekristenan ya, karena dia akhirnya menjadi Kristen dan adiknya sudah menjadi pengikut Yesus dan juga pembela Israel. Jadi koneksi kenapa si Sinbad waktu itu diundang bicara ke kita, karena dia memberitahukan bagaimana taktik orang-orang dari Gaza menerobos masuk ke Israel. Gitu. Jadi dibocorin lah cara-cara mereka yang diketahui oleh Israel, oleh Sinbad. Nah, ini pengawalnya di belakang sini nih Bapak Ibu. Nah, ini ketika kami rombongan dibawa untuk menengok pagar batasan Israel dengan wilayah Beit Jalah. Nama kotanya Beit Jalah, tetangganya Bethlehem, yang menjadi wilayah Palestina. Dan pagarnya ya lihat aja, pagar di rumah Bapak Ibu mungkin lebih kokoh daripada pagarnya di sini gitu ya, pagar perbatasan ini. Tetapi ya apa yang dibilang oleh media-media bahwa Israel itu memblokade, membangun tembok perbatasan dari 700 km perbatasan Israel dengan Palestina, mungkin hanya 35 kilometernya yang betul-betul tembok kokoh. Selebihnya hanya seperti ini, pagar-pagar biasa yang memang tentu saja ada kameranya gitu ya, sehingga bisa ada pengawasan. Jadi ada yang loncat ke sini ya tentu akan langsung ketahuan. Tapi intinya adalah ini perspektif baru gitu ya, yang saya juga waktu ke sana baru tahu bahwa oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, negara dalam tembok rapat kokoh beton gitu ya, ternyata tidak. Nah, ini di rumah Presiden Riflin, jadi kita ada diundang makan bareng di situ. Ini Kabia, Arab Muslim, Beduin, dia dari suku Beduin, Arab Beduin, yang menjadi tentara Israel, dan dia menjadi saat ini menjadi kalau tidak salah ya masih humas untuk IDF hubungan internasional. Jadi dia juga diundang dan berbicara tentang pengalamannya dia sebagai orang Arab Israel. Nah, dia aktif juga di sosial media, jadi bisa di-follow Instagramnya, Facebooknya. Nah, kalau yang ini udah tahu ya, orang Yahudi, Hanaya Naftali, yang sangat aktif juga dia masih muda loh, baru 25 tahun, dan dia pernah ikut perang saat IDF konflik Israel melawan Gaza tahun 2014. Ini Naftali Bennett pernah menjadi Menteri Pertahanan Israel terakhir tahun 2020 kemarin. Nah, ini kami waktu itu ke Golan, jadi melihat langsung bagaimana sulitnya menjaga perbatasan Israel dari ISIS. Gitu, karena di Golan ya, Suriah, perbatasannya langsung dengan Suriah, dan Suriah waktu itu basis ISIS. Nah, ini tentara IDF-nya, ini tentara IDF. Dia alia dari Amerika, ikut bapaknya, dan kemudian dia melayani sebagai ahli IT-nya IDF. Nah, ini Riflin.
gitu. Nah, ini informasi-informasi yang saya ikuti di dalam acara-acara forum media ini betul-betul informasi yang sangat berguna ya untuk saya sebagai seorang yang memproduksi fakta-fakta tentang Israel. Dan kami juga diajak gitu ya ke tempat-tempat yang berkaitan dengan Palestina. Kami dipertemukan dengan ibu korban teroris gitu ya, anaknya tewas, anaknya diculik bahkan. Nah, yang kayak begitu-begitulah. Jadi ini sesuatu yang betul-betul saya syukuri bisa dan saya ingin apa yang saya terima gratis ini saya berikan juga untuk Bapak Ibu sehingga punya peluang untuk melawan berita-berita yang tidak benar, untuk melawan misinformasi yang beredar di Indonesia. Jadi maaf saya bukan pamer, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang saya tahu ya dari orang-orang inilah gitu loh Bapak Ibu. Oke, next. Nah, update terakhir Bapak Ibu. Jadi hari ini sekitar 6 jam yang